Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, masih berlanjut dengan sambutan berikutnya dari Ketua Harian Dekopin kepada Bapak Insinyur Priskianto MBA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pengen joget tadi saya. Kalau Bu Untari tadi gule saya ini nyanyi, saya sebenarnya hobinya ini joget. Kalau bule saya nyanyi, saya yang joget. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat ini saya mengucapkan selamat datang kepada sahabat saya ini Pak Deputi Koperasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Bapak Dr. Handrasia, ya Pak, dokter Pak ya, Pak Hendra Saragi, dan tentunya juga kepada yang terhormat dari Dinas Koperasi Pak Nanang, selamat datang Pak. Yang terhormat juga Ketua Dekopinwil nih, Sohib. Wah ini Sohib dari segala Sohib ini. Dan ini legend, kalau di Jawa Timur nih Pak Slamet ini legend, ya Pak ya. Selamat datang Pak. Kepada yang terhormat juga ada dari ini Ibu Nani, ini beliau apa namanya sering ketemu saya juga, dan saya cukup bangga juga dengan beliau, dengan usia yang tidak remaja lagi tapi masih aktif. Dan juga kepada yang terhormat juga bule saya ini Ibu Sri Untari, Sri Kandinya Koperasi Jawa Timur. Indonesia ya. Dan kepada yang terhormat juga para undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ada dari Bank Mandiri dan lain sebagainya. Juga tentu selamat datang kepada seluruh anggota Koperasi Setiabudi Wanita yang hadir sekarang ini dalam rangka mengikuti rapat anggota tahunan tahun 2026. Baik, ini adalah kali kedua saya berada di tengah-tengah Koperasi Setiabudi Wanita. Tahun lalu saya di Jogja, dan tahun ini saya berada di sarangnya. Di sarangnya Koperasi Setiabudi Wanita, dan bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah Koperasi Setiabudi Wanita, karena saya membaca sejarah daripada koperasi ini adalah dimulai daripada sebuah perkumpulan, kemudian menjadi apa namanya, perkumpulan arisan. Nah ini kebiasaan ibu-ibu ini arisan yang produktif, kemudian menjadi perkumpulan simpan pinjam. Kalau ndak salah saya bacanya begitu kalau di historinya. Nah, ini ada pendirinya dari Ibu Mursia ya, Bule ya, Bu Mursia ya. Beliau masih ada nggak Bu? Oh, kalau gitu kita kirimkan Al-Fatihah buat beliaunya. Jadi dengan konsistensi beliau dari mulai perkumpulan arisan, perkumpulan simpan pinjam, akhirnya menjadi koperasi simpan pinjam. Tetapi tidak mudah juga memelihara apa namanya, kelangsungan daripada koperasi itu,
tentu koperasi SBW ini sudah, mengalami fluktuasi jatuh bangun dan tentunya itu merupakan pembelajaran yang akhirnya juga SBW bisa survive seperti sekarang. Dan saya juga membaca bahwa SBW pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah, koperasi terbaik kedua selain KUD. Tahun 79 Pak Hendra, itu SBW mendapatkan penghargaan dari pemerintah, koperasi nomor 2 terbaik seluruh Indonesia, selain KUD. Dan itu membanggakan kita semua. Nah, dalam perjalanannya pasang surut, SBW juga mengalami kevakuman pada saat, salah, mengurus atau mismanagement yang akhirnya juga ada bantuan, kalau nggak salah ada bantuan dari Pak Bustanil juga ya, Bu, ya? Iya, 1 miliar waktu itu untuk, membereskan semua persoalan-persoalan yang ada. Nah, inilah kenapa koperasi SBW bisa bertahan sampai sekarang karena kepatuhan, konsistensi, komitmen terhadap sistem tanggung renteng. Dan ini merupakan satu sistem yang harus kita, apa namanya, eee, sosialisasikan, harus kita juga selalu, arahkan untuk koperasi-koperasi yang lain. Mungkin nanti dari Kementerian Koperasi juga harus memberikan, sosialisasi apa itu koperasi tanggung renteng. Karena dengan koperasi ini secara gotong royong, tanggung renteng, koperasi ini bisa menjadi koperasi yang besar, koperasi yang memiliki, aset yang sangat luar biasa. Ini terbukti hari ini saya berada di sarangnya orange-orange ini. Dan tentu ke depan kita semua memiliki harapan bahwa koperasi semacam ini harus selalu kita, bina dan kita bantu agar semua koperasi-koperasi yang di Indonesia ini juga bisa seperti koperasi SBW. Dan tadi saya juga mendengar dari Ibu Ketua Umum bahwa untuk menjadi anggota itu harus ada assessment atau, mitigasi ya, mitigasi. Mitigasi dari slik OJK, dari BI checking-nya, itu bagus sekali sebenarnya. Dan tentu ini harus, kita contoh ya untuk koperasi-koperasi yang lain. Dan kebetulan Kementerian Koperasi juga itu sudah memiliki satu sistem, di comment center-nya Pak Hendra itu, dan sekarang ada call center, ya Pak ya. Comment center dan call center Pak. Call center-nya, suaranya enak, harus enak Pak, kalau kalau nerima telepon tuh harus enak. Iya itu dia. Jadi selain daripada comment center, call center, beberapa waktu lalu saya juga ngobrol dengan Pak, Menteri Koperasi bahwa ada satu sistem mitigasi berupa aplikasi yang nanti bisa disosialisasikan kepada teman-teman di koperasi. Nah, sistem mitigasi itu berupa aplikasi yang bisa menarik data seperti misalnya slik OJK-nya, BI checking-nya, punya pinjaman di mana dan lain sebagainya. Dan itu sangat baik dalam rangka, memitigasi, pelayanan untuk menjadi keamanan bagi, koperasinya sendiri, ya. Nah, di sini saya juga tadi ada ngobrol dengan teman-teman itu dari, Pruview itu. Coba berdiri tuh Pruview. Itu Pak siapa namanya itu? Siapa namanya? Oh Sufa sama Adi. Ah, itu pernah ketemu Pak Hendra ya, Pak Hendra? Pak Sufa sama Adi.
ini mereka-mereka ini, sekarang mereka punya satu apa namanya, eee, aplikasi yang mungkin nanti bisa disosialisasikan kepada teman-teman nanti pada kesempatan berikutnya, dan mungkin nanti juga akan dibantu oleh Ketua Dekopinwil daripada Jawa Timur, Pak Slamet, bagaimana sistem ini bisa dipakai oleh teman-teman di wilayah masing-masing koperasi agar bisa lebih terarah dan lebih aman koperasinya juga dan juga lebih aman para anggotanya juga, ya. Dan tentu saya pribadi berharap bahwa koperasi-koperasi seperti SBW ini bisa tumbuh, ya, bukan hanya di Malang tapi juga di daerah lain, bisa kita duplikasi untuk daerah-daerah lain dan tentu bisa dijadikan benchmark agar koperasi SBW bisa menjadi contoh untuk koperasi-koperasi lain tumbuh besar seperti SBW. Dan nanti saya juga akan, berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi seperti tadi Ibu Untari pesankan kepada saya menitipkan SBW agar SBW bisa mendapatkan, kemudahan atau fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan nantinya ke depan untuk lebih bisa berkembang. Jadi jangan hanya menjadi koperasi konsumen, tapi kita berharap SBW bisa juga menjadi koperasi produsen. Hilirisasi adalah satu hal yang sangat penting, ya, dan tentu dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi ini tidak perlu lagi dikhawatirkan untuk kita semua berproduksi. Karena marketnya sudah ada. Dengan adanya Kopdes-Kopdes ini maka apa yang kita produksi, maka itu akan diambil oleh koperasi Desa Merah Putih. Karena diharapkan koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi off taker produk-produk atau, eee, produksi lokal yang nantinya bisa kita pasarkan di masing-masing, gerai di koperasi Desa Merah Putih. Dan itu merupakan satu program pemerintah dalam rangka menggerakkan ekonomi dari desa dan menggerakkan ekonomi agar rakyat bisa merasakan kesejahteraan, ya. Dan tentunya hari ini juga nanti akan ada, pemilihan ya Bu Ndari ya, dan kepada nanti para pengurus baru diharapkan bisa menjaga, memelihara, dan mengembangkan SBW untuk menjadi koperasi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya itu mungkin dari saya, karena kalau terlalu lama nanti Pak Hendra nggak kebagian. Soalnya Pak Hendra ini bisa 1 jam nanti berdiri di sini. Baik, kalau begitu, itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.